Pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga. Hak asasi manusia (HAM) tidak boleh diletakkan di urutan paling belakang tetapi di posisi terdepan, menjadi suar bagi setiap langkah penegakan hukum. Jika perlindungan HAM tidak diprioritaskan, yang terjadi ialah praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang dan mengabaikan martabat manusia. Sudah terlalu banyak contoh pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 25 Juni 2025 dengan tema Nyalakan Suara Penegakan Hukum bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga dapat berpartisipasi berinteraksi melalui line telepon di 0215839900. Pagi ini sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Wadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Yohana. Mas Aris, apa sih sebenarnya urgensi kenapa kemudian dimunculkan lagi menginventarisir dan juga kemudian melakukan perubahan terkait dengan KUHAP? Ya, seperti kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sudah sejak tahun 81, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dan itu kan dianggap sudah tidak seimbang antara kewenangan negara dalam melakukan penyidikan dengan hak-hak rakyat yang bermasalah dengan hukum. Sehingga kemudian itu adalah inisiatif DPR untuk mengubah, merevisi, dan pemerintah kita hargai mereka melakukan menyusun daftar inventaris masalah dan mengajak bicara beberapa pihak, kejaksaan, kepolisian, individu maupun pihak kampus, dan terakhir adalah pihak Komnas HAM. Ya, di sini editorial mengangkat tentang peran Komnas HAM, bagaimana unsur hak asasi manusia itu harus menjadi ruh dalam revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, di mana konsep atau dari penegakan hukum adalah keadilan, sehingga harus adil untuk semua yang terlibat. Baik, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, Mas Aris Wadila, kita akan saksikan dulu tayangan editorial yang satu ini. Nyalakan suara penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga. Hak asasi manusia (HAM) tidak boleh diletakkan di urutan paling belakang tetapi di posisi terdepan, menjadi suar bagi setiap langkah penegakan hukum. Jika perlindungan HAM tidak diprioritaskan, yang terjadi ialah praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang dan mengabaikan martabat manusia. Sudah terlalu banyak contoh pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. KUHP juga harus relevan agar bisa menggerakkan roda sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini sangat mendesak sehingga setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, hingga eksekusi, tidak tersendat yang malah merugikan para pencari keadilan. Sejalan dengan itu, Komnas HAM telah menyampaikan kajian mereka ke Kementerian Hukum dalam pertemuan 20 Juni lalu. Ditegaskan bahwa perlindungan menyeluruh HAM dalam sistem peradilan pidana serta pengawasan aparat penegak hukum sudah tidak bisa ditawar lagi. Pertemuan itu digelar lebih awal sebelum Kementerian Hukum menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHP yang akan diserahkan ke DPR. Total ada 10 rekomendasi Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR. Komnas HAM juga merekomendasikan agar mekanisme keadilan restoratif mendapat persetujuan dari korban lewat penetapan pengadilan. Ini bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya proses transaksional antara korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu, Komnas HAM mendorong pemerintah dan DPR agar saat pembahasan RUU KUHP bisa menyelaraskan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi,
ahli, dan korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Pemerintah dan DPR pun diminta untuk mengakomodasi kemungkinan mekanisme pengujian admisibilitas terhadap alat-alat bukti. Tujuannya memastikan alat-alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut, dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan. Poin lain yang menjadi rekomendasi Komnas HAM ialah ketentuan mengenai koneksitas. RUU KUHP sebaiknya memperjelas kriteria titik berat kerugian dalam menentukan suatu perkara. Poin-poin rekomendasi Komnas HAM untuk RUU KUHP tentu harus dikawal bersama. Ini merupakan bagian dari ikhtiar dan perjuangan membangun sistem pidana dan peradilan yang adil, bermanfaat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setelah DIM ditandatangani, bola berada di parlemen. Wakil rakyat harus membahas secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Apalagi RUU KUHP merupakan inisiasi DPR dan masuk program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Revisi KUHP tidak boleh gagal dalam menjawab persoalan mendasar dalam praktek penegakan hukum. Nantinya, KUHP hasil pembaruan harus mampu mencerminkan keberadaban hukum nasional, bukan sekadar kumpulan prosedur teknis yang bisa dimanipulasi oleh kekuasaan. Kita harus dengan tegas mengatakan bahwa keberhasilan revisi KUHP bukan hanya soal menyelesaikan agenda legislasi, melainkan juga tentang upaya meletakkan pijakan baru bagi sistem peradilan pidana sekaligus menyalakan kembali suara penegakan hukum yang relevan dan bermartabat. Ya pemirsa, itu tadi ulasan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, dan kita akan jeda dulu. Kami ingatkan Anda untuk dapat berpartisipasi, berinteraksi terkait tema yang akan kami bahas dalam editorial pagi ini melalui telepon interaktif di 0215839900. Editorial akan segera kembali sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan pemirsa, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung bersama editorial pada pagi hari ini. Ada Ibu Mehwa dari Jakarta. Kita sapa Ibu Mei. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Aris Fadila. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya. Jadi hak asasi manusia itu dalam KUHP tidak diletakkan di belakang. Saatnya diletakkan di depan. Jadi Komnas HAM mengusulkan kepada DPR agar KUHP-nya dirubah. Banyak kasus HAM yang tidak selesai, Mbak Yohana, Mas Aris. Contoh, Trisakti, Semanggi, belum yang lain. Apalagi Tanjung Priok. Mana? Selesai nggak? Kan tiap Kamis kalau nggak salah keluarga daripada para korban ini demo di istana. Lalu hukum ini kapan ditegakkan di negara kita, Mbak Yohana? Harapan Ibu Mas atau Aris. saran Ibu begitu? Ya, untuk harapan saya HAM revisi ini KUHP ini. tetap diproses, ditegakkan. Siapa yang melakukan dan akan dijerat dengan hukum, Mbak.
lalu tidak Apapun itu menjadi kasusnya ya. iya, kan banyak kasus apalagi sekarang kasus di Papua dan sebagainya. Lalu kapan gitu loh negara kita itu mengalami keadilan bagi masyarakat? Hukum itu harus tegak, bukan hukum itu tajam ke bawah, tumpul di atas, Mbak. Semoga Baik. saja negara kita itu menegakkan hukum bagi masyarakat supaya masyarakat adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa untuk komentarnya. Silakan langsung saja Mas Ya, Aris. tadi ada yang digarisbawahi bahwa sama seperti kita di awal bahwa hukum ini harus berlaku adil, bersikap adil. Adil kepada siapa? Adil kepada korban, kepada pelaku sekalipun, kepada saksi dan kepada penyidik. Semua harus berlaku adil. Makanya kita menyambut baik bahwa pemerintah ketika melakukan daftar inventaris masalah mengajak bicara, mendengar dari beberapa pihak. Yang paling penting memang Komnas HAM karena hak asasi manusia itu harus dikedepankan dalam penegakan hukum. Beberapa hal yang perlu disampaikan dari apa yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah perluasan penguatan mekanisme pra-peradilan. Bahwa pra-peradilan itu adalah hak dari seorang tersangka untuk membela diri. Apakah proses pra-peradilan itu bisa diperpanjang? Jadi pokok perkara itu bisa diajukan setelah pra-peradilan selesai misalnya. Itu kan menjamin hak dari seorang tersangka. Kemudian jaminan pendampingan hukum sejak awal, bahkan sejak penangkapan, itu juga diusulkan oleh Komnas HAM bahwa orang ketika ditangkap sudah berhak atas bantuan hukum, atas pengacara. Jika dia tidak mampu, maka negara berkewajiban menyediakan pengacara bagi orang yang ditangkap. Kemudian regulasi ketat terhadap penyadapan dan pengawasan ruang digital. Penyadapan itu kan harus dengan keputusan pengadilan misalnya. Jadi ketika kita disadap tuh penyidik tidak melanggar hak kita sebagai warga negara bahwa ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana bisa menyadap, apakah harus izin pengadilan. Itu yang diminta oleh Komnas HAM. Kemudian memasukkan prinsip keadilan restoratif secara jelas. Sekarang kan misalnya ada korban dan pelaku, ketika ada kesenjangan sosial di situ dan aparat menjadi penengah, itu kan bisa-bisa uang yang bicara gitu loh. Betul. Seharusnya restoratif justice itu diputuskan oleh pengadilan sehingga keadilan bagi korban itu benar-benar terjamin. Jangan sampai bahwa misalnya ada korban kecelakaan di jalan di mana korbannya adalah orang tidak mampu sementara pelakunya adalah orang mampu, kemudian berdamai dengan uang sekian dianggap cukup gitu loh, dengan intimidasi segala macam. Itu kan tidak boleh terjadi, itu melanggar hak asasi manusia. Kemudian memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan ini ada anak-anak, difabel, perempuan. Bagaimana KUHP yang baru itu nanti bisa menjamin hak-hak mereka. Kemudian juga harmonisasi dengan undang-undang lain. Ya, soal undang-undang KUHP yang baru itu harus harmonis dengan KUHP dan juga dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Itu harus harmonis sehingga tidak ada bertentangan di antaranya. Nah, tadi menarik sekali Mas Aris ketika masalah kesenjangan sosial dan juga hukum yang saat ini banyak terjadi di masyarakat adalah memang ada ketimpangan ya ketika mungkin ada status sosial yang rendah di masyarakat melanggar hukum itu justru kayak seolah-olah tidak mendapat perlindungan. Misalnya Betul. Nenek mencuri singkong atau segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu apakah termasuk dalam urusan ini? Iya, hak-hak dia sebagai seorang tersangka itu harus diperhatikan. Bagaimana pelaku iya dia melakukan tindak pidana, tapi dia tetap punya hak untuk mendapat keadilan. Oke. Gitu.
Oke, jadi secara teknis siapapun itu di lapisan masyarakat manapun memang secara teknis ini yang memang diupayakan tetap mendapatkan hak karena sebagai bagian dari manusia yang memiliki hak asasi itu ya. Baik, kita akan jeda dulu Mas Aris sebelum kita lanjutkan, sesaat lagi editorial akan kembali. Kembali di editorial Media Indonesia dan itu kembali pada harapan masyarakat tadi ya. Pertanyaannya sebenarnya masyarakat mendukung apapun yang menjadi perubahan undang-undang atau revisi apapun, tapi pertanyaannya memang mendasar Mas Aris, kapan atau mungkin secepat apa ini bisa diimplementasikan? Iya, ini masuk dalam prioritas, agenda prioritas dari Komisi 3 DPR. Memang ini usulan dari Komisi 3 DPR, kemudian pemerintah membuat daftar inventaris masalah. Ini harus cepat karena dan itu pun memang sudah dijanjikan oleh Komisi 3 bahwa ini harus berlangsung cepat karena undang-undang itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memang saya kira akan berlangsung cepat. Namun kita berharap bahwa Komisi 3 itu memperhatikan masukan-masukan dari unsur-unsur masyarakat termasuk dari Komnas HAM. Komnas HAM itu yang paling penting. Jadi jangan sampai revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini kemudian tidak boleh menjadi jalan mundur dari demokrasi sehingga hukum yang kuat itu dipergunakan oleh orang yang punya kuasa untuk menindas masyarakat yang lemah seperti itu. Memangnya di Indonesia seperti apa sih situasi sebenarnya? Apakah masih separah itu ketidakseimbangan hak-hak asasi dalam berbagai macam aspek khususnya di bidang hukum sendiri? Ya. Memang ya kita sering mendengar lah seperti apa sih perlakuan gitu ya terhadap orang-orang lemah ketika dia berhadapan dengan hukum. Jadi ketika aparat diberi kewenangan yang besar tanpa pengawasan, hak asasi warga itu terancam gitu kan. Jadi pengawasan itu dari undang-undang bahwa itu semua diatur. Bagaimana menangkap orang, bagaimana penyidikan dimulai, bagaimana itu restoratif justice yang tadi kita katakan, bagaimana membuat tuntutan. Itu harus benar-benar berlandaskan undang-undang yang berkeadilan bagi semua pihak. Dan apakah dari draft dan rancangan ini sudah cukup proporsional untuk kemudian mewakili segala kepentingan penegakan hukum yang terkait dengan HAM? Atau ya, mungkin ada catatan lain dari media Indonesia yang mungkin perlu ditambahkan? Kalau menurut saya, kalau ada 10 kan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kalau itu semua bisa diserap dalam KUHP yang baru, saya kira itu sudah cukup mewakili. Hukum acara pidana itu kan bukan soal sekedar prosedur, tapi tentang menjamin keadilan. Hak tersangka untuk didampingi pengacara, hak korban untuk mendapat keadilan, dan batas kekuasaan aparat harus dijaga. Harus kita ulangi, batas kekuasaan aparat. Itu kan harus ada batasnya sehingga hak-hak orang meskipun itu sebagai tersangka itu harus dijaga. Jangan sampai revisi ini melegalkan ketidakadilan atas nama hukum. Gitu. Oke, satu lagi Mas Aris, closing statement sebelum kita akhiri. Ya, banyak orang menilai bahwa RUU ini berpotensi memberi kekuasaan besar pada aparat tanpa kontrol. Contohnya adalah penyadapan tanpa izin pengadilan, penahanan lebih lama, dan minimnya perlindungan hukum bagi warga negara. Ini alarm serius. Jadi negara hukum tidak boleh mengorbankan HAM demi efisiensi penegakan hukum. Oke, baik. Kita berharap secepatnya dan bisa mewakili kepentingan masyarakat apapun bentuknya dan tentu saja menjadi warna baru bagi penegakan hukum di Indonesia agar lebih berkeadilan. Dan terima kasih Mas Aris untuk ulasannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, revisi KUHP tidak boleh gagal dalam menjawab persoalan mendasar dalam praktek penegakan hukum. Nantinya KUHP hasil pembaruan harus mampu mencerminkan keberadaan hukum nasional, bukan sekedar kumpulan prosedur teknis yang bisa dimanipulasi oleh kekuasaan. Demikianlah editorial untuk kali ini. Saya Yohana Margareta mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat selalu. Terima kasih Mas Aris.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.